Silahkan Mbak, Bu, dilihat-lihat terlebih dahulu. Ini ada produk terbaru, teriak Sekar. Ini untuk apa Mbak? Tanya pembeli. Ini krim wajah Bu, dijamin nanti kulit wajah ibu jadi cerah. Salah satu pembeli yang datang kepada Sekar karena tertarik ingin melihat produk kosmetiknya. Sekar selalu bersikap ramah kepada para pembeli yang datang, supaya para pembeli tersebut merasa nyaman. Setiap harinya, Sekar bekerja di sebuah mall. Dia bekerja sebagai sales. Pekerjaan menjadi sales gampang-gampang mudah, karena setiap harinya Sekar harus mencapai target penjualan. Jadi dia harus terus mencari pelanggan lain agar dapat membeli produk yang ditawarkan olehnya. Sekar menjadi sales produk kosmetik. Setiap harinya dia teriak-teriak untuk menarik pembeli. Namun hanya ada beberapa orang saja yang menghampiri dirinya. Kebanyakan yang menghampiri Sekar, mereka hanya penasaran ingin melihat produk yang terbaru. Tidak hanya Sekar saja yang menjadi sales, akan tetapi banyak juga temannya yang menjadi sales. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan agar produk yang ditawarkan tersebut laku habis. Sebelum menjadi pekerja sales, Sekar ini bersekolah di sebuah SMA yang ada di daerahnya. Dia bersekolah dengan mengambil jurusan IPA. Namun pekerjaan yang dia ambil sekarang ini adalah menjadi sales. Yaitu tidak masalah sih baginya, karena ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibunya dan juga kedua adiknya. Saat sedang sekolah, Sekar tadinya bingung mau bekerja apa nantinya setelah lulus sekolah. Sekar tengah ujian semester dan sebentar lagi dia akan melaksanakan ujian sekolah. Detik-detik kelulusan semakin dekat, Sekar pun semakin bingung. Ketika sedang jam istirahat, di depan kelas Sekar melamun sendirian sehingga dia ditegur oleh salah satu teman kelasnya. "Kamu kenapa, Kar? Kok ngelamun gitu?" tanya Yuli. Seketika Sekar yang sedari tadi melamun terperanjat karena dikagetkan dengan kedatangan Yuli. Gak apa-apa Yul." "Yang benar kamu, Kar. Seperti banyak pikiran seperti itu loh kamu. Cerita ajalah sama aku, Kar." Iya Yul, aku bingung nanti setelah lulus sekolah mau kerja apa." "Oh itu, gak usah dipikirin lah, nanti aja biar berjalan mengalir dengan sendirinya." "Gak bisa Yul, aku harus cepat cari kerja mulai sekarang. Aku tak mau setelah lulus menganggur, soalnya aku mau bantu ibu aku," ucap Sekar. "Iya Kar, aku tahu, tapi mendingan kamu fokus untuk ujian sekolah dulu. Setelah lulus, baru kamu bisa pikirin hal itu," ungkap Yuli. Sekar pun hanya menghela napas panjang mendengar apa yang dikatakan oleh Yuli. Hingga tiba di mana Sekar ujian sekolah. Di dalam kelas, Sekar termasuk anak yang pintar. Selama ini Sekar selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Hari ini, Sekar melaksanakan ujian sekolah. Meskipun begitu, Sekar selalu tenang. Beberapa hari kemudian, ujian sekolah pun selesai, tinggal menunggu hasil dari ujian sekolahnya. Sepulang sekolah, Sekar selalu pulang dengan menggunakan angkutan umum, karena dia tidak memiliki kendaraan seperti sepeda motor. Namun Sekar tidak pernah malu naik angkutan ke sekolah. Sesampainya di rumah, Sekar biasanya langsung menemui ibunya yang sedang memasak untuk jualannya besok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, Kar? Gimana ujiannya?" cacar Ibu Rusna. "Iya Bu, udah selesai. Lancar alhamdulillah Bu. Tinggal nunggu hasil nilainya saja." "Semoga nilai kamu bagus-bagus ya nak," ucap ibunya. "Amin Bu." Kemudian Sekar pun masuk ke dalam kamar untuk ganti baju. Setelah ganti baju, dia bantu-bantu ibunya masak. "Sini aku bantuin Bu." "Kamu gak capek emangnya nak?" tanya ibunya. "Enggak Bu, gak apa-apa." Sekar pun membantu ibunya membuat adonan kue serta menggoreng bawang. Ibu Rusna ini berjualan kue dan cemilan ringan yang dibungkus kecil-kecil dengan plastik. Kue dan jajanan itu nantinya Ibu Rusna titipkan ke warung-warung. Kesehariannya Bu Rusna ini bekerja serabutan. Setiap pagi Bu Rusna mengirim kue dan jajanan ke warung-warung. Kalau ada panggilan dari tetangga yang menginginkan jasa Bu Rusna, dia juga bersedia. Tapi kalau tidak ada, Bu Rusna hanya diam di rumah saja. Penghasilan yang didapat juga tidak menentu, apalagi Bu Rusna harus membiayai sekolah ketiga anaknya.
Tapi meskipun begitu, Bu Rusna selalu berusaha dan berdoa. Hingga pada akhirnya Bu Rusna bisa menyekolahkan anak-anaknya meskipun uang jajan yang diterima oleh mereka tidaklah banyak seperti anak-anak yang lain. Namun ketiga anaknya selalu menerima dan tidak berlaku ngeyel. Ketiga anaknya selalu mengerti dengan keadaan ibunya. Bapaknya Sekar sudah meninggal pada saat Sekar kelas 1 SMP. Bapaknya meninggal karena sakit komplikasi yang dideritanya. Keluarganya tidak bisa untuk membiayai pengobatan bapaknya hingga pada akhirnya Bapak Sekar meninggal karena penyakit yang telah menggerogoti tubuh bapaknya. Bu Rusna terkadang jadi buruh cuci di rumah tetangga kalau ada yang menyewa jasanya. Dan terkadang dia mulung barang-barang bekas untuk menambah-nambah penghasilan. Sekar malu karena tidak bisa membantu ibunya. Karena waktunya susah, dia pulang sekolahnya sore. Jadi kalau mau kerja bantu ibunya tidak ada waktu. Hanya dia bantu-bantu setiap sore hari untuk memasak. Apalagi Bu Rusna melarang keras Sekar untuk bekerja karena masih sekolah. Jadi setelah lulus sekolah nanti, Sekar berkeinginan untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu ibunya. Singkat cerita, hari kelulusan sekolah pun tiba. Semua murid sangat menanti-nanti hari kelulusan tersebut. Pengumuman murid yang mendapat peringkat pun dilaksanakan. Dan saat itu Sekar mendapat peringkat 1 di kelasnya. Setelah kelulusan, Sekar langsung mencari pekerjaan kesana kemari. Dengan bekal ijazah lulusan SMA, dia berharap dapat pekerjaan yang layak. Saat itu Sekar mencari pekerjaan kesana kemari sendirian dengan naik angkutan. Dari pagi sampai sore, dia keliling mencari pekerjaan, namun belum juga diterima dimanapun. Rasa lelah, letih, lesu dirasakan semua oleh Sekar. Ketika dia sedang berjalan di pinggir jalan, dia melihat sebuah taman kota. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di taman kota tersebut. Dengan langkah yang bermalas-malasan, Sekar menuju ke bangku yang ada di taman. Sekar duduk di bangku taman sembari melihat ke sekeliling dengan hiruk-pikuk kotanya. Sore itu terlihat banyak orang yang berlalu lalang, entah orang sepulang kerja atau sekedar jalan-jalan. Dia melihat banyak sekali pedagang kaki lima di depan taman itu. Rasa dahaganya sangat terasa sekali, akan tetapi dia hanya bisa menelan ludah karena uang yang dibawa Sekar itu pas-pasan sekali. Itu juga untuk bayar ongkos pulang naik angkutan. Kalau uang itu dia gunakan untuk beli minuman, dia tidak bisa pulang naik angkutan. Hari semakin petang, Sekar pun segera untuk pulang ke rumah takut kemalaman. Jarak rumahnya dari kota itu sekitar 20 menit dengan naik angkutan. Sesampainya di rumah, Sekar merasa malu karena belum mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nak, kamu udah dapat kerjaan? Loh, kamu kok wajahnya lesu gitu? Kamu capek ya? Ayo masuk dulu, cecar ibunya. Belum bu, aku sudah cari kesana kemari tapi belum dapat juga. Aku mandi dulu ya bu, ucap Sekar sembari beranjak pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan melaksanakan sholat, Sekar dengan ibu beserta dengan kedua adiknya makan malam bersama. Sabar ya nak, kamu jangan menyerah. Ibu yakin kamu pasti dapat kerjaan kok. Mungkin sekarang belum rezekinya kamu aja, ucap ibunya mencoba menenangkan. Iya bu. Malam itu mereka makan malam dengan nasi lauknya ikan asin dengan oseng-oseng mentimun. Tapi meskipun mereka makan dengan lauk seperti itu, mereka sangat bersyukur karena masih bisa makan. Setelah makan malam, Sekar pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Sebelum tidur, dia menatap layar ponsel terlebih dahulu bermain sosial media. Tiba-tiba, Sekar melihat ada sebuah informasi lowongan pekerjaan di sebuah mall sebagai sales dan syaratnya perempuan kelulusan minimal SMA. Sekar pun berminat untuk mendaftarkan diri pada lowongan kerja tersebut. Keesokan harinya, Sekar langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah mall yang melayangkan lowongan pekerjaan. Segera Sekar datang dengan naik angkutan, dan dia juga sudah membawa berkas untuk lamaran kerjanya. Sesampainya di mall tersebut, dia menemui pihak pengelola mall yang ada di kantor. Kemudian Sekar memberikan lamaran pekerjaan yang telah disiapkannya. Kemudian Sekar pun pulang kembali ke rumah dan tinggal menunggu panggilan dari pihak mall. Dan beberapa hari kemudian, Sekar pun mendapatkan panggilan dari pihak mall.
Dengan segera dia datang ke mall tersebut untuk melaksanakan interview terlebih dahulu. Berangkatlah dia ke mall tersebut, dan sesampainya di sana, Sekar langsung diinterview. Dan hari itu juga, Sekar diterima bekerja menjadi sales di bagian produk kosmetik. Dia pun senang sekali karena akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai interview, Sekar pun pulang dan ingin memberitahu kepada ibunya tentang kabar baik yang diterimanya. Dengan hatinya yang gembira, Sekar pulang dengan naik angkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekar pun langsung masuk ke dalam rumah untuk memberitahu kepada ibunya. Bu, aku ada kabar baik. Kabar apa, nak? Aku mulai besok sudah masuk kerja, Bu. Alhamdulillah. Kamu kerja di mana, nak? Aku diterima kerja di mall, Bu, di kota, jadi sales. Semoga kamu betah ya, nak. Iya, Bu, amin. Keesokan harinya, Sekar mulai berangkat ke mall. Di hari pertamanya, dia datang lebih awal karena takut terlambat. Hari pertama tersebut sekitar di training terlebih dahulu dan diberitahu bagaimana cara kerjanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tetap saja produk yang ditawarkan oleh Sekar kepada pengunjung mall tak kunjung laku-laku. Sampai dia bingung harus bagaimana cara menarik pembeli agar tertarik membeli. Akan tetapi Sekar tidak menyerah. Dia memiliki akal untuk dapat menarik pembeli. Hingga beberapa pengunjung mall tersebut menghampiri ke arah Sekar untuk melihat produk kosmetik. Sekar pun menjelaskan dengan detail fungsi dari produk yang ditawarkan tersebut dengan sebaik mungkin supaya customer tersebut tertarik untuk membeli produk kosmetik yang ditawarkannya. Banyak yang mendekat menghampiri Sekar karena ingin melihat dan penasaran, tapi jarang sekali yang membeli produk kosmetik tersebut. Sekar tetap saja tidak mendapat target setiap harinya. Jadi gaji yang diterima oleh Sekar tidak banyak. Jika Sekar mencapai target setiap harinya, dia akan mendapatkan bonus gaji dan juga gaji yang lebih besar dari biasanya. Bahkan kalau Sekar selalu target tiap harinya, dia bisa naik jabatan. Tapi meskipun begitu, Sekar tidak menyerah. Dia keliling ke seluruh untuk menawarkan produknya. Dan lumayan, setelah ia keliling seluruh mall, ada 1-2 pembeli yang tertarik membeli produk kosmetik Sekar. Itulah akal yang dipakai Sekar dengan cara berkeliling ke seluruh mall dan tidak sia-sia. Akhirnya produk kosmetik yang ditawarkan itu laku beberapa. Singkat cerita, uang gaji dari Sekar selalu diberikan semua kepada ibunya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah kedua adiknya. Sekar hanya mengambil gajinya untuk biaya ongkos saja. Hingga suatu ketika saat dia sedang berkeliling, menawarkan produk kosmetik ke seluruh mall, dia berpapasan dengan temannya waktu SMP dulu. Temannya itu rumahnya berada di desa sebelah. Dulunya mereka sangat akrab sekali. Namanya Rere. Waktu itu Rere berjalan sendirian di mall dengan membawa barang pakaian di tangannya. Sekar melihat barang-barang yang dibeli oleh Rere itu terlihat sangat mewah-mewah dan branded. Padahal setahu Sekar, Rere itu dulunya anak orang yang kurang mampu dan mungkin sekarang dia sudah sukses. Mereka pun saling bertegur sapa. Rere? Sekar, kamu kerja di sini sekarang? Kerja apa? Tanya Rere. Iya, Re. Aku kerja jadi sales produk kosmetik. Oh iya, kamu sekarang kelihatannya sudah sukses ya, Re? Timpal Sekar. Rere pun tersenyum menatap ke arahnya Sekar. Kita udah lama sekali gak pernah ketemu ya, Kar. Kamu apa kabar? Tanya Rere. Iya, kan semenjak lulus SMP, kita kan SMA-nya beda. Baik kok, alhamdulillah. Jawab Sekar. Gimana kalau kita nongkrong dulu bentar di kafe sana? Ucap Rere sembari menunjuk ke arah kafe. Ya nggak bisa, Re. Aku masih kerja, apalagi kerja aku harus ditarget. Lain kali aja ya kalau hari libur, ucap Sekar. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, aku minta nomor HP kamu aja, nanti aku hubungin. Sekar pun mengambil HP-nya, kemudian dengan senang hati memberikan nomor HP-nya kepada Rere. Oh iya, Re, kamu kerja apa sekarang? Tanya Sekar. Aku kerjanya sama kayak kamu sebagai sales. Cuma aku di bagian sales motor, ucap Rere. Kok kamu sekarang gak kerja, Re? Iya, hari ini aku libur, Kar. Ya sudah, aku pamit dulu ya, Kar. Kamu lanjut kerja lagi. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Iya, Re.
Hati-hati ya, ucap Sekar. Rere pun beranjak pergi, sedangkan Sekar kembali melanjutkan pekerjaannya dengan menawarkan produk kosmetik kepada para pengunjung mal. Singkat cerita, suatu ketika saat hari libur kerja, Sekar mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Segeralah Sekar mengangkat telepon tersebut. "Halo, maaf ini siapa ya?" tanya Sekar. "Halo Kar, ini aku Rere." "Oh Rere, gimana Re, ada apa? Kamu sibuk gak hari ini?" Gak ada sih, aku hari ini nyantai aja," ucap Sekar. "Kalau gitu kita ketemuan di kafe gimana Kar? Kamu bisa gak?" tanya Rere. "Iya bisa Re, mau ketemu di kafe mana?" "Di kafe deket taman kota saja Kar, aku tunggu di sana ya." "Oh iya Re, aku siap-siap dulu ya." Hari itu pun Sekar akan bertemu dengan Rere di sebuah kafe yang ada di dekat taman. Sekar bersiap-siap untuk bertemu dengan Rere. Dia naik angkutan seperti biasa menuju ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe terlihat Rere sudah sampai terlebih dahulu. Di ambang pintu kafe, Sekar melambaikan tangan ke arah Rere sembari berteriak memanggil namanya. Sehingga semua mata memandang ke arah Sekar yang ada di dalam kafe tersebut. Sekar pun langsung beranjak menghampiri Rere yang tengah duduk. "Maaf nunggu lama ya Re, tadi macet soalnya." "Gak apa-apa Kar, kamu mau pesan apa? Nanti biar aku saja yang bayar." Gak usah Re, aku gak enak masa dibayarin kamu. Aku pesen es teh sajalah." "Es teh? Di sini gak ada es teh Kar." "Udah gak apa-apa, kamu pesen aja. Sekali-kali aku yang bayarin," ucap Rere. Kemudian Sekar pun memilih salah satu minuman serta makanan yang selama ini belum pernah sama sekali Sekar coba. "Re, kamu kan kerja jadi sales, sama kayak aku. Gimana sih caranya supaya capai target? Apalagi kamu pasti sekarang sudah dapat gaji yang tinggi kan?" cecar Sekar. "Oh, itu gampang Kar. Kalau kamu mau, nanti kamu ikut aku aja. Gimana?" ucap Rere. "Ikut kemana Re?" "Udah, nanti kamu ikut aku aja." Sekar pun hanya bisa mengangguk mendengarkan perkataan dari Rere. Singkat cerita, setelah dari kafe, Rere mengajak Sekar ke suatu tempat. Mereka naik mobil milik Rere. Di tengah perjalanan, mereka saling berbincang-bincang. "Ini mobil kamu, Re?" tanya Sekar. "Iya, Kar. Kenapa?" "Wah, hebat banget kamu, Re. Bisa beli mobil sendiri," ucap Sekar. Rere pun hanya tersenyum lebar kepada Sekar. Perjalanan yang mereka tempuh untuk menuju ke tempat yang dituju sekitar 2 jam perjalanan. Dan beberapa jam kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Mereka parkir mobil di depan halaman rumah yang terlihat mewah dan megah. "Ayo masuk Kar." "Ini rumah siapa Re?" "Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri kok." Mereka berdua pun segera menyambangi rumah mewah tersebut. "Permisi," ucap Rere sembari mengetuk pintu. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Neng Rere, silakan masuk Neng. Ajak temannya juga," ucap Mbah Romo. Mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Mbah Romo. Saat Sekar masuk ke dalam rumah tersebut, dia tercengang ketika melihat semua perabotan yang ada di dalam rumah sangat mewah-mewah sekali. "Gimana ini? Ada apa Neng Rere kesini?" tanya Mbah Romo. "Biasa Mbah, saya mau nambah pasang lagi satu," ucap Rere. Mendengar perkataan Rere, Sekar belum paham apa yang dimaksud. "Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam ruang ritual," ucap Mbah Romo. Mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual beserta dengan Sekar. Dia juga ikut. Terlihat di dalam ruangan tersebut semua interiornya berwarna hitam semua, serta ada kemenyan yang dibakar dan juga beberapa sesajen, serta ada keris-keris pusaka keramat terpajang di dinding ruangan tersebut. Sekar langsung merinding ketika masuk ke dalam ruangan itu. "Tapi kamu sudah melakukan puasa muti kan seperti biasa, serta puasa ngeplong 3 hari?" tanya Mbah Romo. "Sudah Mbah, saya sudah paham." Sekar hanya bisa memperhatikan saja melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kemudian Mbah Romo mengambil sebuah benda kecil yang ada di sebuah nampan yang terbuat dari emas. Benda tersebut bentuknya seperti beras kecil namun warnanya putih gemerlap.
Lalu Mbah Romo merapalkan mantranya ketika memasukkan benda tersebut ke bagian alis Rere. Sekar bergidik ngeri dan merinding ketika melihat Rere ternyata sedang memakai susuk. Tiba-tiba saja Mbah Romo memasukkan susuk berlian tersebut ke dalam bagian alis Rere. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan. Bulu kuduk Sekar yang menyaksikan seketika berdiri merinding. Setelah selesai melakukan ritual, Rere memberikan sebuah amplop berwarna coklat yang tebal kepada Mbah Romo. "Ini Mbah maharnya, terima kasih ya Mbah." "Gimana Kar? Apa kamu tertarik untuk pasang susuk sepertiku? Dengan pasang susuk, semua pengunjung pasti akan tertarik dan membeli produk-produk kamu. Selama ini aku seperti ini, makanya aku bisa sukses Kar," ucap Rere. Seketika Sekar berpikir dengan keras antara mau melakukan hal tersebut atau tidak karena dia tidak berani. Tapi di sisi lain dia juga butuh sebagai penarik pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan nantinya. Entah setan apa yang merasuki ke dalam tubuh Sekar sehingga Sekar memilih niat untuk ikut memasang susuk sama seperti yang dilakukan oleh Rere. Tapi dia bingung karena tidak memiliki biaya untuk mahar. "Tapi aku gak ada uang Rek untuk bayar maharnya." "Udah gampang, itu kamu nanti pakai duit aku aja dulu. Kalau kamu sudah mendapat uang banyak, baru kamu bisa kembalikan," ucap Rere. "Terima kasih ya Rek. Kalau gitu aku mau coba deh pasang susuk." "Nah gitu dong. Ini Mbah teman saya mau pakai susuk juga katanya," ucap Rere kepada Mbah Romo. Mbah Romo pun seketika tersenyum. Lalu Mbah Romo memberikan syarat terlebih dahulu sebelum melakukan pasang susuk. "Sebelumnya, kamu harus melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 7 hari. Dan setelahnya kamu harus lanjut puasa ngeblong selama 3 hari, ucap Mbah Romo. "Maksudnya gimana Mbah?" tanya Sekar bingung. "Puasa muti itu kamu hanya boleh makan nasi putih dan hanya minum air putih saja. Tidak boleh yang berasa dan juga yang berwarna. Sedangkan puasa ngeblong, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 3 hari. Jelas Mbah Romo. "Baik Mbah, lalu kapan ritual akan dilakukan?" "Kamu datang lagi saja ke sini pada saat hari Jumat Legi," ucap Mbah Romo. Setelah paham dan mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Romo, Sekar dan Rere pun pulang terlebih dahulu untuk nanti hari Jumat Legi datang kembali. Singkat cerita, Sekar pun mulai melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 7 hari. Saat bekerja dia terasa lemas karena makan dan minum hanya sedikit saja. Sehingga ketika bekerja dia tidak banyak bicara karena takut kelelahan jika teriak-teriak. Hingga setelah puasa muti selama 7 hari telah selesai dilakukan oleh Sekar, dia pun melanjutkan kembali dengan puasa ngeblong seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbah Romo waktu itu. Namun karena puasa ngeblong 3 hari ini tidak boleh makan dan minum, Sekar pun izin tidak berangkat bekerja dengan alasan sakit. Padahal dia sedang melakukan puasa 3 hari tanpa makan dan tanpa minum. Dia memilih tidak berangkat bekerja selama 3 hari karena takut nantinya dia tidak kuat pada saat bekerja ketika menawarkan produk kepada para pengunjung mal. Ibu Rusna sebagai ibunya Sekar tidak mengetahui akan hal itu. Beliau pikir kalau Sekar memang sedang sakit dan dia tidak mau makan ataupun minum. Singkat cerita, setelah puasa muti dan puasa ngeblong itu sudah dilakukan oleh Sekar, hingga tiba di mana hari mendekati hari Jumat Legi, Sekar pun langsung menghubungi Rere untuk minta diantarkan ke rumahnya Mbah Romo. "Halo Rek, kamu besok sibuk gak?" "Besok kebetulan aku libur Kar." "Oh iya, kamu kan besok harus ke rumahnya Mbah Romo untuk melakukan ritualnya," ucap Rere. "Iya Rek, kamu bisa kan anterin aku ke rumahnya Mbah Romo?" "Bisa lah Kar, kan aku sudah janji mau meminjamkan uang sama kamu untuk bayar mahar kepada Mbah Romo," jawab Rere. "Kamu tenang aja, besok aku pasti akan jemput kamu kok." "Makasih ya Rek, kamu memang baik sekali," ucap Sekar. Keesokan harinya, Rere menghampiri ke rumahnya Sekar untuk berangkat bersama ke rumahnya Mbah Romo. "Ayo berangkat sekarang Kar." "Iya Rek." Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Mbah Romo dengan menggunakan mobil milik Rere. Perjalanan seperti biasa 2 jam perjalanan. Setibanya mereka di sana, mereka langsung menuju ke rumahnya Mbah Romo. "Kamu sudah siap kan Kar?" "Iya siap Rek."
Permisi, ucap Rere. Lalu beberapa saat kemudian Mbah Romo pun datang dengan membukakan pintu. Ayo silakan masuk. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual langsung. Gimana? Kamu sudah siap? Kamu sudah melakukan puasa kan? Tanya Mbah Romo. Sudah, Mbah. Sebelum melakukan ritual, Mbah Romo mengajak Sekar untuk mandi suci terlebih dahulu dengan menggunakan kembang 7 rupa. Sekar pun mengikuti saja apa yang dipinta oleh Mbah Romo. Sekar dibawa Mbah Romo ke kamar mandi. Rere pun ikut melihat ritual mandi kembang 7 rupa itu. Sekar kemudian diguyur dengan menggunakan air kembang 7 rupa oleh Mbah Romo, sembari Mbah Romo merapalkan mantranya. Setelah dilakukannya mandi kembang 7 rupa, lalu mereka kembali lagi ke dalam ruangan ritual. Seketika Mbah Romo pun langsung membakar kemenyan untuk melakukan ritual dengan membacakan mantra untuk memanggil kodam yang nantinya akan dimasukkan ke dalam susuk yang akan dipasang ke Sekar. Ritual tersebut dilakukan pada hari Jumat Legi, karena sesuai dengan weton tanggal lahir Sekar yang sebelumnya sudah ditanyakan langsung oleh Mbah Romo. Weton lahirnya Sekar sesuai dengan hari baiknya untuk memasang susuk. Saat sedang melakukan ritual pemanggilan kodamnya, seketika di dalam ruangan ritual tersebut ada hembusan angin kencang yang datang serta bau busuk yang menghampiri ke dalam ruangan tersebut. Sontak Sekar dan Rere yang ada di sana merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Kemudian, setelah ritual pemanggilan kodam tersebut pun masuk ke dalam susuk yang akan dipasang ke tubuh Sekar. Kamu sini. Sekar pun langsung beranjak mendekati Mbah Romo. Mbah Romo pun mengambil susuk berlian yang ada di nampan yang terbuat dari emas. Kemudian susuk tersebut diambil dan dengan perlahan Mbah Romo memasukkan susuk berlian yang bentuknya seperti butiran beras ke dalam keningnya Sekar. Susuk berlian ini fungsinya untuk menambah daya tarik para pembeli ketika melihat Sekar, dan susuk berlian dapat mendatangkan rezeki sehingga produk yang ditawarkan oleh Sekar itu bisa laris manis. Mbah Romo memasukkan susuk berlian tersebut sembari membacakan mantra dengan mulut yang terus berkomat kamit. Sebenarnya Sekar takut, namun karena kebutuhan membuat dirinya mencoba untuk kuat. Sekar memasang satu susuk berlian terlebih dahulu karena ingin tahu khasiatnya seperti apa. Kemudian Mbah Romo memberikan wejangan kepada Sekar atas pantangan dari susuk itu. Kamu memakai susuk ini, ada pantangan yang harus kamu ingat. Pantangan apa, Mbah? Kamu tidak boleh makan sate dengan tusuk sate. Karena kalau kamu makan sate dengan tusuk sate, khasiat susuk itu akan memudar. Dan kamu juga tidak boleh memakan pisang emas, serta tidak boleh memakan labu juga mentimun. Baik, Mbah, saya mengerti. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Rere pun membayarkan uang kepada Mbah Romo. Kemudian mereka pun segera pulang setelah membayar mahar kepada Mbah Romo. Singkat cerita, Sekar kembali masuk lagi bekerja menjadi sales yang menawarkan produk kosmetik. Hari pertama Sekar memakai susuk tersebut, benar-benar terasa khasiatnya. Hari itu Sekar mendapat banyak pembeli dan banyak sekali yang membeli produknya. Sehingga hari itu Sekar mendapat target yang sudah ditentukan. Sekar pun sangat senang karena susuk itu benar-benar manjur. Kalau gini terus, aku bisa kaya dan naik jabatan nih. Apalagi gajiku juga naik, gumam Sekar pada dirinya sendiri. Hari itu dia pulang lebih awal karena produk yang dijual sudah mencapai target. Tidak seperti biasanya, dia selalu pulang malam karena harus lembur dan gaji yang didapat pun tidak sesuai dengan lelah dia bekerja. Semenjak pasang susuk, Sekar jadi lebih semangat untuk bekerja. Sepulang bekerja, dia langsung ditanya oleh ibunya. Loh, kamu kok sudah pulang, Nak? Tanya ibunya. Iya, Bu, tadi aku sudah capai target. Ibu dari mana? Ibu habis nyuci di rumah tetangga. Iya, Nak. Kebetulan ibu dapat panggilan untuk nyuci di rumah tetangga. Mulai sekarang, ibu tidak usah lagi kerja ya, Bu. Biar Sekar aja yang kerja, ucap Sekar tiba-tiba. Tapi kan ibu juga masih memiliki banyak tanggungan untuk kalian, Nak. Ibu sekarang menjadi tulang punggung menggantikan bapakmu, ucap Bu Rusna. Sudah, biar aku aja yang jadi tulang punggung, Bu, mulai sekarang, ucap Sekar. Seketika Ibu Rusna meneteskan air matanya terharu mendengar apa yang diucapkan oleh anaknya itu.
Sekar rela menjadi tulang punggung demi kebahagiaan ibu dan adik-adiknya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Sekar setiap harinya selalu target dalam bekerja, sehingga Sekar mendapat uang gajian yang sangat besar. Bahkan baru beberapa bulan saja Sekar sudah bisa merenovasi rumah orang tuanya, dan juga sekarang Sekar sudah bisa membeli motor sendiri. Motor dari hasil kerjanya itu dipakai berangkat kerja setiap hari. Bahkan Sekar sekarang bisa membeli barang apapun yang akan diinginkannya, karena sekarang Sekar sudah naik jabatan. Ibunya pun bangga melihat kesuksesan anaknya itu. Selama ini Sekar telah bekerja keras, namun akhir-akhir ini Sekar mendapat kejadian yang tak terduga. Saat dia sedang bercermin di depan kaca ketika dia sedang menyisir rambutnya, tiba-tiba terlihat bayangan hitam di belakang tubuhnya terlihat di depan kaca. Kemudian Sekar sontak melihat ke belakang, dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di belakangnya. Seketika bulu kuduknya pun merinding. Dia pun bergegas untuk tidur dan menarik selimutnya. Saat dia ingin memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Sekar, Sekar. Sontak Sekar pun terperanjat dan membuka kedua matanya. Saat itu dia langsung keringat dingin merinding ketakutan. Tidak hanya itu, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang berjalan menghampiri ke arah kasur. Sekar begitu ketakutan dengan napas yang tidak beraturan serta keringat dingin yang bercucuran ke tubuhnya. Waktu itu Sekar mencoba menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam selimut. Ketika dirasa suara-suara tersebut sudah menghilang, Sekar pun membuka selimutnya dengan perlahan. Saat dia membuka selimut yang menutupi kepalanya, seketika Sekar terkejut karena tiba-tiba saja di atas kepalanya tepat ada sosok perempuan yang dengan wajah hancur penuh dengan darah serta bau yang sangat busuk menyeruak ke dalam hidungnya. Sosok itu matanya tinggal satu dengan darah yang bercucuran. Seketika tubuh Sekar kaku tidak bisa digerakkan dan mulutnya terasa terkunci. Dia ingin berteriak namun tidak bisa. Karena ia tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Sekar pun jatuh pingsan seketika. Dia pingsan tak sadarkan diri sampai pagi hari. Hingga pagi itu Sekar pun terbangun, namun tubuhnya terasa lemah sekali. Akan tetapi dia harus tetap berangkat bekerja. Saat di mall, Sekar sedang bekerja teriak-teriak menawarkan produk dagangannya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri namun tidak menempel dengan lantai, menatap ke arah Sekar. Sosok itu adalah sosok yang dia lihat tadi malam di kamarnya. Namun Sekar tidak terlalu menghiraukan sosok itu, karena dia sedang sibuk menjelaskan produk kepada para pembeli. Singkat cerita, rezeki yang didapat oleh Sekar semakin berlimpah hingga dia sekarang sudah bisa membeli mobil sendiri sama seperti Rere. Hingga suatu ketika Sekar menemui Rere untuk membayar hutangnya kepada Rere, yang waktu itu dia pinjam untuk biaya mahar pasang susuk berlian. Maka bertemulah mereka di sebuah kafe. "Kar, ada apa tumben banget kamu ngajak aku ketemuan?" "Iya Re, aku mau membalikan uang yang dulu aku pinjam sama kamu." "Oh itu? Gak usah lah, aku ikhlas," jawab Rere. "Enggak lah, aku mau tetap bayar, aku kan udah janji," ujar Sekar. Lalu Sekar mengambilkan uang yang ada di dalam tasnya, kemudian diberikan kepada Rere. "Ini Re uangnya, makasih banget ya Re." "Iya sama-sama." "Oh iya, sekarang kamu sudah bisa beli mobil sendiri ya?" tanya Rere. "Iya Re." Lalu mereka saling berbincang-bincang di kafe tersebut. Saat itu Sekar pulang sore hari. Langit terlihat sudah petang, akan tetapi Sekar baru pulang dan sesampainya di rumah Sekar langsung mandi. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba Sekar mendengar ada suara wanita yang sedang nyanyi sinden. Seketika bulu kuduk Sekar berdiri merinding. Dia pun buru-buru untuk menyelesaikan mandinya. Lalu dia pun bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia langsung tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar. Dan setelah ganti baju seperti biasa, Sekar bercermin terlebih dahulu di depan kaca untuk menyisir rambutnya. Saat dia sedang bercermin, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam lagi dari depan cermin. Dan bayangan hitam itu melintas di belakang tubuhnya Sekar. Sontak Sekar terkejut. Dia pun membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Namun saat dilihat, ternyata
Tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi ketika Sekar membalikkan tubuhnya kembali ke hadapan cermin, dia terkejut. Wajah di depan cermin sangat hancur dengan penuh darah dan juga borok dan koreng yang bernanah dengan penuh darah. Sontak Sekar pun pingsan tak sadarkan diri. Ibu Rusna yang saat itu akan memanggil Sekar untuk makan malam, beliau terkejut ketika masuk ke dalam kamar mendapati Sekar telah jatuh pingsan di lantai. "Sekar, ya Allah, Sekar!" teriak Bu Rusna. Karena Bu Rusna tidak kuat mengangkat Sekar sendirian, dia pun membiarkan Sekar di lantai dan dia berusaha membangunkan Sekar dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. 15 menit kemudian, akhirnya Sekar pun sadar. Ketika dia sadar, Sekar langsung beranjak bangun dan bercermin. "Wah, ternyata tadi cuma halusinasiku saja," gumam Sekar. "Kamu kenapa, Nak? Kok bisa pingsan seperti itu?" ucap ibunya. Gak apa-apa, Bu." Kemudian Sekar dan ibunya langsung makan malam bersama. Singkat cerita, keesokan harinya Sekar berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum menawarkan produk kosmetiknya, Sekar membacakan mantranya terlebih dahulu. "Ajiku sarini wulan, wong asili nulutan, lo ngaku tinangisan, tekaku kinasian, teko welas asi marang barang ingsun, aja gustiku mani orasia, dewane wong sekedaton podo moro marang aku." Seperti biasa, Sekar membacakan mantra tersebut sebanyak 3 kali, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Romo. Mantra yang diberikan oleh Mbah Romo tersebut sudah dihafalkan oleh Sekar terlebih dahulu. Ia pun membacanya sebelum dia menawarkan dagangannya kepada para pengunjung mal. Dan setelah membacakan mantra itu, tiba-tiba saja para pengunjung akan datang membeli produk kosmetik yang Sekar tawarkan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Sekar mendapatkan kabar dari temannya kalau Rere telah meninggal. Katanya akibat kecelakaan yang dialami pada saat dia akan pergi ke rumahnya Mbah Romo. Dia berniat akan memasang susuk berlian lagi pada bagian pipinya. Dia mengalami kecelakaan dan mobil yang dikemudikannya ringsek parah sekali. Bahkan tubuhnya Rere juga hancur rusak parah karena kecelakaan tersebut. Sekar yang mendengar kabar Rere telah meninggal dunia, dia pun langsung datang ke rumah Rere untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Saat melihat jenazah Rere untuk yang terakhir kalinya, Sekar terkejut karena wajahnya Rere penuh dengan koreng, sama seperti yang Sekar lihat dirinya sendiri waktu di depan cermin itu. Sekar menangis ketika melihat tubuh Rere hancur dan anehnya kedua mata Rere melotot serta mulutnya menganga lebar mengeluarkan bau busuk. Singkat cerita, setelah meninggalnya Rere, pada saat malam hari sedang tidur, Sekar bermimpi kalau dirinya mengalami kecelakaan dengan mobil yang dikendarainya. Dia bermimpi saat sedang mengemudi mobil melihat ada sosok wanita dengan muka hancur menyeberang jalan di depannya. Sontak Sekar pun banting setir ke arah kanan sehingga dirinya jatuh ke dalam jurang bersama dengan mobil yang dikendarainya. Sontak Sekar langsung teriak. Dia pun terbangun dengan napas yang ngos-ngosan serta keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Untung tadi cuma mimpi, gumam Sekar. Tiba-tiba saja Sekar ingin buang air kecil. Dia pun berjalan ke kamar mandi dengan perlahan-lahan. Namun saat dia berjalan, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang mengikutinya dari belakang. Akan tetapi saat Sekar melihat ke belakang membalikkan tubuhnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Sekar berdiri merinding. Dia pun akhirnya tidak jadi buang air karena ketakutan. Ketika dia kembali ke dalam kamar, Sekar mencium ada bau busuk yang sangat menyengat serta bau anyir darah. Saat Sekar beranjak ke kasur, betapa terkejutnya ia ketika melihat langit atap kamarnya. Ia melihat ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu kemudian terbang ke arah depan kasur dan dengan perlahan bayangan hitam tersebut berubah wujudnya menjadi sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan dan penuh dengan koreng, serta matanya yang melotot tinggal satu. Sekar pun begitu ketakutan melihat sosok wanita itu. Sosok wanita tersebut mengeluarkan suara yang khas. Suara itu ketawa-tawa cekikikan dengan terus menatap Sekar. Dan beberapa saat kemudian, sosok itu dengan perlahan mulai menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, suatu ketika Sekar sedang menyeberang jalan, dia akan pergi ke warung depan mal.
Tiba-tiba saja Sekar tertabrak motor hingga Sekar terpental karena perutnya Sekar terkena setang motor sehingga Sekar terpental hingga 3 meter. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berbondong-bondong menolong Sekar. Kemudian Sekar segera langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di dekat mall. Sekar kemudian diperiksa oleh dokter. Sedangkan pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut langsung menelpon ibunya Sekar untuk memberi kabar. Terdengar suara ponsel berbunyi. Saat itu Bu Rusna sedang berada di dapur sedang memasak. Ia mendengar ada suara bunyi ponsel langsung jalan terbirit. "Halo, selamat siang Bu. Apa betul ini dengan ibunya Sekar?" tanya Pak polisi. "Iya betul Pak, saya sendiri ibunya Sekar. Ada apa ya Pak?" "Kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan bahwa anak ibu Sekar mengalami kecelakaan dan sekarang dia ada di rumah sakit." Iya Pak, nanti saya akan segera ke sana," ucap Bu Rusna. Tanpa lama-lama, Bu Rusna pun menghentikan kegiatan masaknya dan langsung pergi ke rumah sakit. Sekar dirawat di ruang ICU karena dia mengalami pendarahan yang cukup banyak pada bagian perut. Bahkan Sekar juga mengalami koma. Wajahnya Sekar terlihat memucat dan semakin kurus tubuhnya. Sekar mengalami koma selama sebulan dan akhirnya Sekar bisa bangun kembali seperti semula. Sekar pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah, namun tetap masih rawat jalan. Singkat cerita, Sekar dirawat di rumah dan sekarang kondisi Sekar cukup memprihatinkan. Sekar tidak bisa berjalan dan juga tubuhnya semakin kurus. Akhirnya Sekar keluar dari pekerjaannya karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja di sana. Ibunya pun hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya yang sekarang. Perlahan-lahan uang yang dikumpulkan Sekar habis karena untuk biaya pengobatan dan untuk menebus obat setiap bulan sekali. Dan harga obat yang ditebus itu tidaklah murah. Sampai mobil milik Sekar pun terpaksa harus dijual. Suatu ketika, Sekar selalu teriak-teriak, kadang tangannya seperti orang yang menari-nari sendiri, membuat Bu Rusna ketakutan. Dan terkadang juga Sekar selalu ketawa ketiwi sendiri. Bahkan setiap malam Bu Rusna selalu mendengar Sekar nyanyi sinden. Bahkan setiap malam dia akan menyinden serta tangannya dilenggak-lenggokkan. Hingga pada suatu malam sehabis sholat Isya, tiba-tiba saja tubuhnya Sekar kejang-kejang dengan mata yang melotot serta lidah yang menjulur ke depan. Bu Rusna pun semakin takut dan panik. Akhirnya beliau pergi ke rumah salah satu orang pintar yang ada di kampungnya. Beliau adalah orang pintar yang ahli dalam hal spiritual. Bu Rusna langsung pergi ke rumah ahli spiritual tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Kok Ibu panik seperti itu?" tanya Pak Fahrul. "Pak, tolongin anak saya Pak. Dia seperti kesurupan Pak," ucap Bu Rusna sembari menangis. "Iya Bu, ayo kita ke sana sekarang juga. Ibu tenang ya Bu," ucap Pak Fahrul. Kemudian mereka pun segera pergi ke rumahnya Bu Rusna. Sesampainya di rumah, Pak Fahrul diajak masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sekar. "Astagfirullah, dia sedang melewati sakaratul maut Bu," ucap Pak Fahrul. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Fahrul, seketika Bu Rusna menangis tak kuasa membendung air matanya. Kemudian Pak Fahrul mencoba menerawang apa yang terjadi dengan Sekar. "Ada susuk di wajahnya Sekar Bu," ucap Pak Fahrul. "Susuk Pak?" tanya Bu Rusna terkejut. "Iya Bu, susuk ini harus segera dikeluarkan, karena kalau tidak dia akan susah meninggalnya, makanya dia mengalami sakaratul maut." "Kalau begitu tolong cabut saja susuknya Pak," ucap Bu Rusna. "Sebelumnya tolong Ibu siapkan lebih dulu daun kelor Bu." Bu Rusna pun segera mencari daun kelor ke rumah-rumah tetangga dan untungnya salah satu tetangganya ada yang menanam tanaman daun kelor. Kemudian setelah dapat daun kelor itu, Bu Rusna langsung menumbuk sampai halus. Setelah selesai ditumbuk, daun kelor tersebut diberikan kepada Pak Fahrul. "Ini Pak, daun kelornya sudah siap," ucap Bu Rusna. Pak Fahrul pun akan segera mengeluarkan susuk yang ada di kening Sekar. Sebelum dikeluarkan, Sekar diolesi dengan tumbukan daun kelor yang sudah ditumbuk. Lalu Pak Fahrul sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah tubuh Sekar. Ketika Pak Fahrul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja tubuh Sekar semakin kejang-kejang.
sosok yang ada di dalam tubuh Sekar tersebut memberontak. Pak Farul terus membacakan doa-doa untuk mengusir kodam yang sudah menempel dengan tubuh Sekar. Setelah sosok yang ada di dalam tubuh Sekar itu sudah keluar, kemudian Pak Farul melepas daun kelor tersebut dan mulai mengeluarkan susuk yang ada di keningnya itu. Saat mengeluarkan susuk berlian di dalam tubuh, sama seperti kita mengeluarkan jerawat yang membesar. Namun ketika mengeluarkan susuk, Pak Farul terus membacakan doa-doa. Ini adalah susuk berlian, Bu. Sekar memakai susuk berlian. Ini biasanya gunakan untuk memikat atau bisa untuk pengelarisan. Dan sosok kodam yang ada di dalam tubuh Sekar ini yang ditugaskan untuk memperlancar rezeki Sekar, ucap Pak Farul. Bu Rusna hanya bisa menangis dan nyesek sakit hati, tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh anaknya itu. Dan setelah susuk berlian tersebut sudah dikeluarkan, Pak Farul berbisik ke telinga Sekar. Pak Farul membacakan syahadat dan beberapa saat kemudian, Sekar pun mengembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Farul. Bu Rusna masih tidak menyangka Sekar telah meninggal dunia. Pagi harinya jenazahnya Sekar akan dimakamkan dan anehnya wajah Sekar jadi penuh dengan koreng serta dengan kedua matanya yang masih tetap melotot dan mulutnya menganga serta lidahnya yang menjulur keluar. Meskipun demikian, jenazah Sekar tetap akan dimakamkan karena keadaannya yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Singkat cerita, Ibu Rusna sekarang kembali seperti dulu lagi bekerja sebagai penjual kue dan jajanan ringan keliling. Serta kadang masih menjadi buruh cuci karena beliau harus membiayai anak-anaknya sekolah. Meskipun begitu, Bu Rusna harus ikhlas menerima kenyataan itu. Bu Rusna masih tidak menyangka kalau anak pertamanya itu berani memasang susuk. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur dan sudah terjadi. Dan dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Ingat, semua rezeki sudah ada yang mengatur, tidak usah takut, tetap berdoa dan terus berusaha saja. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki dan jangan pernah terjerumus dengan hal yang dibenci oleh Allah. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.